Halo, bisa didengar suara saya? Ampangnya mau di fotoku, fotoku. Halo, halo. Bisa didengar suara saya? Dewi nganu apa efek nih di sini Kayaknya aku pakai pertama kali. ini di pin Sudah masuk semua. Ya, bisa Pak ya semuanya. Bu? Oh, Bu Erna Yulis ini ya. Bu Erna Ya, Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna Yulis dari Jepara, Bang Sri Bu ya. Iya, Bang Sri Bapak. Saya hormati para mahasiswa. Terima kasih pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat daring, lewat maya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada Bu Erna yang berkenan untuk istilahnya memberikan sesuatu kepada para mahasiswa calon guru SD nih Bu Erna. Oke, Pak. Kalau Bu Erna saya kira kan sudah senior ya, jadi ya sudah senior. Di SD-nya mana Bu? SD Negeri 6 Bang Sri Bapak. SD Negeri 6 Bang Sri. Bang Sri. Oke. Saya aslinya juga Bu daerah ke sana tapi ke timur sedikit saya ikutnya Daerah mana, Bapak? Kecamatan Celuak, kabupatennya Pati. Oh, tetangga. Tetangga ya. Saya sering Celuak ya lewat Bang Sri jadi. Oke. Lagi dengan Bang Sri. Bu Erna waktunya kurang lebih ya 60 sampai ya setengah 1 jam tidak apa-apa kita Sharing. ini kan mata kuliahnya kebetulan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini mohon pengalaman sharing pengalaman Bu Erna untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana membuat perencanaan pembelajaran, ya mungkin membuat RPP-nya, medianya atau apa begitu yang terkait dengan perangkat pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada hambatan-hambatan yang pernah Bu Erna temui atau bagaimana, kemudian pelaksanaannya di depan kelas Bu Erna. Mohon maaf saya perkenalkan nama saya Pak Rasiman Bu. Ya. Bapak Sinten? Pak Rasiman. Oh, Bapak Rasiman. Ya. Mahasiswa saya banyak dari Bang Sri juga, tapi saya lupa namanya itu. Oke, ada Bapak ya, dekat dengan sebelah SD saya ini. Iya. Ya, jadi kalau saya biasanya Bu, mahasiswa saya yang sering ketemu dengan saya dan sebagainya itu kalau dia S1-nya matematika atau S2-nya itu MP. Jadi saya mengajar di S1 dan juga mengajar di S2, MP dan Digdas. Oke.
Ya, ini perkenalan Bu Ena ya. Nanti Bu Ena berkenalan dulu ya boleh ya. Asli, Iya, Bapak. asli jenengan Bu ya. Asli enggak, saya Keling, Bapak. Oh, Keling Eh, ya. Sekarang Keling. beda Rojo ya sekarang, ada Pemekaran kecamatan. Oh, kecamatan ya. Makin dekat Iya. dengan rumah saya berarti Bu Iya, Ena. iya Kak. Iya Bapak, dulu saya sering main ke Wetan justru. Iya. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ena. Mohon informasi terkait sekali lagi tentang perencanaan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke. Nanti setelah itu juga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nun sewu Bu Ena kepala sekolah ya. Belum Bapak, baru lulus TGP kemarin, baru GP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan segera diangkat. Amin. Amin. Iya Bapak. Iya. Monggo Bu, kami persilakan. Santai mawon. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Rasiman dan yang kami hormati seluruh mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang. Mari bersama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita sampai hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan giat menuntut ilmu, talabul ilmu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik Bapak Rasiman yang saya hormati dan juga mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang yang kami banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya panjang, Erna Yuli Setianingrum. Saya bisa dipanggil Bu Erna gitu. Kalau biasanya di sini karena banyak nama Erna banyak, biasanya panggilnya Bu Erna Yulis gitu. Kemudian saya guru di SD Negeri 6 Bangsri. Dan saya saat ini sudah sekitar sudah berapa tahun ya di SD 6 Bangsri itu sudah kurang lebihnya 24 tahun dari GTT Bapak. Dari mulai GTT saya di SD 6 Bangsri sampai diangkat PNS juga di SD 6 Bangsri. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa melihat perubahan dari mulai saya GTT hingga sekarang. Tentunya banyak hal yang bisa disaringkan bersama dengan ini saya panggilnya siapa? Bapak Ibu calon guru atau teman-teman bagaimana? Saya panggilnya bagaimana ya? Adik-adik, Oh, adik-adik, baik. Kalau saya bilangnya jangan adik-adik deh ya, kakak-kakak gitu ya. Baik, mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang yang sangat dibanggakan. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya kakak-kakak yang masuk menjadi mahasiswa PPG untuk Universitas PGRI Semarang. Karena pastinya melalui banyak sekali seleksi dan mungkin bahkan ribuan dari calon PPG ya yang mengikuti giat ini sangat luar biasa. Ini sangat membanggakan sekali dan saya harap untuk saya pribadi ya berharap banget ke depannya nanti kakak-kakak ini benar-benar bisa menjadi seorang guru yang luar biasa karena kakak-kakak yang akan menggantikan kita nantinya. Gitu ya, Kak. Baik, untuk background saya pendidikan saya pernah S1 PAI kemudian ambil karena di SD itu ternyata untuk peluangnya banyak yang PGSD sehingga saya ambil jurusan PGSD jadi S1 PGSD juga gitu. Jadi untuk kakak-kakak yang sekarang sudah lulusan PGSD gitu, selamat loh luar biasa. Nggak harus melalui jalan berliku. Kemudian saya ambil ini untuk sementara saya ambil jurusan untuk ambil S2. Ini masih proses tesis saya ambil untuk pendidikan dasar gitu. Itu untuk kegiatan saya. Kemudian
aktivitas yang saya laksanakan sebagai guru tentunya nanti juga bisa dijadikan sebagai acuan, bisa referensi lah untuk adik-adik ke depan bahwa sesungguhnya guru itu nggak cuma hanya mengajar saja, gitu. Apalagi kalau udah kemarin ya, mulai kurikulum 2013 kan kita diwajibkan ada ekstra wajib tuh ya di tingkat menengah, jadi SD, SMP, SMA gitu. Artinya melekat dalam jiwa seorang guru itu menjadi seorang pembina gitu. Saya dengar kemarin ya untuk PGRI Semarang, PPG-nya itu melaksanakan KML ya. Halo? Iya, Bu. Ya, ya ini luar biasa. Artinya itu baik secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah itu mengakui bahwa pendidikan kepramukaan merupakan bisa dibilang implementasi dari kurikulum Merdeka menuju profil pelajar Pancasila gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya profil pelajar Pancasila kan baru baru ini ya, artinya kan baru di-up-kan begitu. Padahal sudah lama banget itu ada di dalam kurikulum Gerakan Pramuka gitu. Jadi sangat apresiasi yang luar biasa untuk Universitas PGRI Semarang. Luar biasa, saya sangat salut sekali. Apakah ini muncul dari saya pribadi? Ya kebetulan saya merupakan eh, andalan kuartir cabang Jepara di Bina Muda. Jadi saya membina anak-anak peserta didik dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kemudian saya juga tergabung dalam Pusdikacak. Saya membina untuk seperti giat KMD KML itu saya merupakan pelatih di sana begitu. Jadi ngeling ya antara pendidikan kita sebagai seorang guru juga kita sebagai seorang pembina pramuka atau pelatih pramuka gitu ya. Kemudian nanti giatnya apa saja yang dilaksanakan Bapak Ibu, kakak-kakak nantinya juga kakak-kakak nanti aktif di dunia pendidikan juga pramukaan juga seperti yang penunjang karena itu kita sebagai seorang guru nantinya adik-adik sebagai seorang guru maaf kakak deh sebagai seorang guru itu nanti juga harus mengembangkan kompetensi yang ada pada didik kakak-kakak semuanya kompetensi ya masih ingat nggak kak 4 kompetensi seorang guru kak masih ingat nggak kak ini kita membuka dulu nih lagi opening ini kompetensi ya kak ya oke oke udah tahu lah 4 kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru oke baik nah kemudian giat apa saja yang Kak Erna lakukan? Kak Erna bilangnya kakak deh. Kak Erna lakukan sebagai seorang guru maupun seorang pembina, kakak mengikuti segala kegiatan yang bisa melakukan segala kegiatan yang menunjang kompetensi diri, yang itu akhirnya nanti akan berimbas kepada peserta didik yang akan saya ajarkan. Begitu. Contoh, saya mengikuti beberapa diklat kegiatan kepramukaan maupun non kepramukaan gitu dalam untuk yang pendidikan formal saya sudah sampai ini masuk dalam proses di S2-nya artinya saya meningkatkan untuk kompetensi diri di bidang akademis gitu kemudian yang di non akademisnya saya sudah mencapai di KMD KML KPD KPL artinya sudah di pendidikan terakhir untuk kegiatan kepramukaan pendidikan kepramukaan gitu. Kemudian selain itu, apakah perlu nggak sih kita melakukan suatu aktivitas yang menunjang? Sangat perlu. Kenapa? Karena nanti kita menuju ke pembelajaran diferensiasi, artinya kakak ini harus meningkatkan kompetensi dulu, banyak literasi, banyak kegiatan yang harus kakak lakukan, yang itu nanti akan menunjang kakak nanti mau melakukan pembelajaran diferensi yang seperti apa, begitu. Nah, dalam diklat-diklat atau mungkin lomba-lomba, dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti lomba untuk guru berprestasi, guru SD berprestasi, alhamdulillah juara 1 untuk Kabupaten Jepara tahun 2020. Kemudian saya untuk giat kepramukaan, alhamdulillah saya juara 3 untuk pembina berprestasi Jawa Tengah, gitu. Untuk pembina SD ya, pembina SD Jawa Tengah juara 3. Artinya apa? Siapapun kakak, apapun keadaannya, insya Allah bisa mensupport diri kakak ke depannya, sehingga kakak itu nanti akan menjadi sambuan gitu, seorang guru yang diidolakan oleh peserta didik. Gitu. Yang terpenting itu. Artinya yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita itu menjadi pantas untuk menjadi seorang guru. Mari kita memantaskan diri kita dulu untuk menjadi seorang guru. Gitu ya.
Oke, kita opening aja Kakak. Baik, untuk berikutnya kita langsung aja ya menuju ke kegiatan yang akan kita bahas adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Baik, kakak-kakak tentunya sudah banyak membaca ya terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, tujuannya apa sih sebenarnya gitu. Nah, hal yang perlu kita pahami lebih awal adalah tentang seorang guru tentunya harus memahami dulu karakteristik dari peserta didik, begitu. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan pembelajaran kepada peserta didik kita harus tahu mereka dulu. Karakteristik itu nggak harus yang memang benar-benar ini yang dimiliki ini si anak si ini enggak, tapi juga termasuk keadaan sosial emosionalnya juga. Keadaan sosial emosional dia khususnya pada waktu dia akan melalui pembelajaran. Ibu, mohon maaf, itu ke mute, Ibu. Baik. Oke, sudah dengar ya? Ya, Ibu. Oke, baik. Ya, yang pertama tadi kita ya bicara tentang karakteristik peserta didik. Kenapa? Karena kita itu harus mengetahui karakteristik peserta didik kita dulu sebelum melakukan suatu pembelajaran. Nah, artinya kreativitas dan pemahaman seorang guru ini sangat dibutuhkan untuk membedakan mana peserta didik yang memiliki gaya belajar A, B, ataupun C. Karena itu apa ya pengelompokan sehingga nanti dari berdasarkan pengelompokan yang kita lakukan itu dari situlah kita akan melakukan proses diferensiasinya atau pembedanya begitu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan adik-adik untuk mendengarkan sharing dengan saya yang pada hari ini kita lakukan bersama. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran yang dimiliki oleh kita semuanya, yaitu pembelajaran yang memiliki akhir yang mulia, yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan peserta didik, karena harus kita ingat bersama bahwa sesungguhnya peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri. Mereka itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Artinya mereka lahir dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Nah, itu yang untuk bisa dibilang saya dan generasi yang lama itu kadang bisa dibilang mengabaikan hal itu. Karena kebanyakan dari para guru-guru yang ini senior ke atas gitu kadang berpikir bahwa pembelajaran itu memang seperti itu. Artinya kita mematok target sekian dan mereka harus mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Tetapi sesungguhnya setelah kita telah kembali, untuk saya pribadi kemarin sudah telah mengikuti guru program. Halo, halo, bisa Halo, ditangkap? Ibu. Iya, Bu. Ya, Bisa, Bu. baik, terima kasih. Mengikuti program pendidikan guru penggerak ini banyak sekali yang hal-hal yang saya dapatkan. Kemudian yang saya dapatkan ini, kemudian saya share juga kepada teman-teman sebagai bentuk bagaimana kita bisa mengimbaskan ilmu yang kita dapatkan. Nah, saya harapkan juga mungkin yang dapat ilmu lebih dulu di bangku kemarin PGP memberikan dampak positif dan bisa memberikan manfaat kepada kakak-kakak semuanya, gitu ya Kak ya. Baik Kakak, hal apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mau belajar tentang pembelajaran diferensiasi? Bisa sebelumnya saya minta apa masukannya? Mungkin dari kakak-kakak ini pernah ada punya pengalaman menjadi seorang guru gitu? Minimal ada giat PPL kan? Nah, halo. Ya, Nje, Bu. Nje. ya. Siapa ya? Monggo. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya kemarin, Kak. Waktu PPL mungkin atau mungkin bahkan sudah guru.
kemudian keluar karena prajabatan kan. Ini pengalaman dari teman ini kemarin. Ada ketahuan nih. Kadang ada jadi guru karena ikut akhirnya keluar dari Dapodik. Ya, siapa? Monggo Kak. Ya, silakan. Kita sharing Kak di sini Kak. Gak apa-apa Kak. Mungkin pengalaman waktu di PPL kemarin, gimana Kakak itu memberikan satu pembelajaran gitu. Hmm. Ya, silakan Kak. Dari situ mungkin kita bisa akan apa? Kita sharing-sharing justru yang dapat di situ. Kalau satu arah begini kan hanya ceramah aja. Ya Kak, silakan. Mungkin menemukan keunikan yang ada di kelas yang Kakak temukan pada waktu PL kemarin atau gimana gitu. Silakan. Ya, baik. Ya. Nama Kakak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Desi Nurmalasari. Dipanggil siapa? Desi Nurmalasari dari Jepara. Oke. Loh, Kak Desi. Loh. Ya, ya, Ini anaknya dikasih ya, Bunda masih dikasih ya. Anak Buddha. Ini sekedar sharing-sharing gitu ya, Kak. Oke, Bunda. siap. Siap. Pengalaman PPL kemarin memang kan diadakan selama 3 siklus. Iya. Siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Mengajarnya kita 3 kali. Oke. Memang dari pengalaman yang saya rasakan itu kesulitan bagaimana cara mengelola kelas. Mengkategorikan antara anak yang bisa, anak yang sedang, dan anak yang ingatannya kuat, itu memang kami kurang, maksud saya kurang mengetahui bagaimana cara mengelola anak-anak tersebut untuk mentransfer ilmu yang ingin disampaikan. Mungkin kendala adalah jam tayang saya yang mengajar di kelas itu masih kurang banyak gitu. Sedikit ini pengalaman yang saya rasakan memang bukan kesulitan bagaimana cara menyampaikan materi, tapi bagaimana cara pengelolaan kelas itu agar anak bisa tenang dan bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Gitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali terima kasih ya atas sharing ilmunya, pengalamannya. Oke, ada lagi? Ayo, ada lagi? Ayo dong. Ini calon guru penggerak ini, yang lulusan ini langsung menjadi guru penggerak ini. Ada lagi yang mau sharing tentang yang terkait kemarin ya? Oke, baik. Ini saya jawab dulu, saya tanggapi dulu yang disampaikan oleh Kak Desi. Kak Desi itu merupakan, saya kaget tadi karena sudah lama tak jumpa ya, Kak Desi. Iya Ya, Kak. Kak Desi ini ya, Kak Desi ini adalah ini nih DKC nih, Kuartir Cabang Jepara, mantep. Baik. Yang di salah satu mungkin yang dirasakan Kak Desi ini juga bisa saja dirasakan oleh kakak-kakak yang lain. Ketika bagaimana harus mengelola kelas begitu. Yang tadi ya disampaikan oleh Kak Desi mungkin jam tayang bisa jadi ya itu nggak bisa dikatakan tidak karena memang kenyataannya ketika jam tayang tinggi tentunya seseorang itu memiliki pengalaman yang lebih gitu ya, pengalaman yang lebih, kepercayaan diri yang lebih juga pastinya. Nah, kemudian bagaimana ya cara pengelolaan kelas? Begini Kakak, yang tadi saya perlu untuk apa ya dikoreksi gitu ya untuk kebaikan kita bersama. Kita sebagai guru tidak mentransfer ilmu. Nah, kalimat mentransfer ilmu itu yang sering saya dan senior-senior lakukan selama ini. Ya, tolong ini dikoreksi bersama bahwa guru itu nggak mentransfer ilmu. Ketika bahasa guru mentransfer ilmu, artinya seakan-akan guru itu satu-satunya pusat yang harus disampaikan sama peserta didik. Kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, gitu kan? Akhirnya kita transfer ilmu, gitu. Tidak. Nah,
perlu dipahami bersama bahwa seorang guru itu sekarang sebagai seorang fasilitator, motivator, begitu. Karena menurut KHD, setiap peserta didik itu lahir dengan keunikan yang dimilikinya, dia sudah memiliki kodrat alamnya, dia sudah memiliki potensi yang ada dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru itu hanya bagaikan seperti seorang petani yang harus mengelola sawah itu, mengelola. Artinya, kita tidak mungkin seorang peserta didik, contohnya kita ibaratkan sebagai padi, kita kelola bagaimana dia bisa menjadi tumbuh jagung atau sebaliknya. Artinya, guru itu tidak bisa hanya mentransfer ilmunya aja untuk menjadi seseorang yang diinginkan guru, tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik dan memastikan bahwa peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan cara belajarnya sendiri-sendiri, masing-masing. Artinya apa? Bahwa peserta didik itu tidak bisa kita samakan. Gitu. Kalau yang kita laksanakan selama ini saya pribadi juga dulu ya, kita berpikir bahwa ketika kita melakukan satu pembelajaran, tujuan pembelajarannya ini. Saya melakukan pembelajarannya modelnya begini, nanti tagihannya begini, kemudian nanti penilaiannya juga begini, prosesnya begini, disamakan satu kelas. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kita ya, untuk ini. Kita sebagai generasi agen perubahan, yuk kita bersama-sama meriset. Mungkin mindset kita harus kita rubah, begitu. Sesungguhnya kita itu hanya memfasilitasi, Kakak. Kita memfasilitasi pembelajaran yang ada. Apakah nanti berarti kita nggak memberikan materi-materi itu kita kasihkan, tetapi artinya dengan cara belajar mereka sendiri, gitu ya. Baik. Kalau demikian kita langsung coba dulu ya, kita langsung di sini aja dulu. Ini sekilas tentang ya saya rangkum terkait tentang pembelajaran diferensiasi. Baik. Maaf. Baik, kita dari mulai untuk yang pembelajaran diferensiasi. Sebentar, mohon maaf, saya Oke. Halo? Halo? Ya, Bu. Ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oh, izin untuk share screen ya. Baik, bisa dilihat kakak-kakak? Bisa, Bu. Oh, baik, terima kasih. Baik, ini sebagai gambaran awal kita bahas tentang pengertian dari pendidikan berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki strategi diferensiasi. Diferensiasi itu pembedaan ya. Yang pertama pembedaan konten. Konten itu materi yang akan kita sampaikan itu nanti bentuknya seperti apa gitu. Kemudian proses pembelajarannya. Apakah nanti different juga, berbeda juga. Kemudian untuk produknya, apakah sama atau tidak? Karena dalam dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nggak harus langsung dari mulai kontennya, kemudian prosesnya sampai penilaiannya harus semuanya harus berbeda, tidak harus. Bisa jadi untuk kontennya yang berbeda, kemudian prosesnya itu nanti bisa jadikan sama atau di mix atau mungkin juga tetap berbeda dan penilaiannya disamakan. Itu bisa. Nah, bagaimana untuk bisa membuat satu diferensiasi ini? Diferensiasi konten itu materinya ya, Kakak. Contoh materi di sini bisa berupa buku, bisa berupa gambar-gambar, bisa berupa
kartu permainan gitu atau bisa alat peraga ya yang bisa digunakan. Kemudian bisa juga menggunakan audiovisual atau bisa menggunakan video untuk pembelajaran begitu. Nah, ini different content. Nah, untuk yang kontennya ini berarti berbeda, Kak. Iya, bisa dibedakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Kan gaya belajar ada yang kinestetik, ya kan, ada yang auditori begitu. Nah, dari situlah nanti kita akan membedakan konten yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Artinya diferensiasi konten. Nah, untuk membuat diferensiasi ini coba kita lihat dulu ya gaya belajar. Ya, secara umum kita bisa ambil gaya belajar itu ada 3 di sini. Gaya belajar visual itu cenderung anak lebih mudah menyerap atau mengatur bahkan mengelola suatu informasi lewat indera penglihatan dengan cara dia melihat begitu. Visual ya. Kemudian ceritanya gimana? Dia itu suka membaca. Nah, dia itu lebih suka membaca daripada ketika dia itu harus justru memperhatikan apa gitu. Dia lebih suka membaca gitu. Kemudian dia lebih suka melakukan demonstrasi daripada harus pidato. Dia nggak suka ceramah biasanya gitu. Kalau untuk anak-anak yang visual itu dia merasa boring ketika gurunya justru hanya ceramah gitu kan. Nah, kemudian lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Bahkan ketika dia itu membaca, kemudian biasanya buku ya gitu ya, dibaca gitu. Kemudian ada gambarnya juga, dia itu lebih 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 cepat masuk gitu dibanding diomongin atau diceramahin dari guru gitu. Nah, ini untuk gaya belajar visual. Kemudian untuk gaya belajar yang kedua yaitu adalah gaya belajar auditori. Ini cenderung lebih mudah menyerap atau mengatur, mengelola suatu informasi melalui indera pendengaran. Nah, apakah kamu sudah pernah nggak ini dilaksanakan pada waktu PPL kemarin? Gimana? Sudah pernah? Nah, dan yang kakak-kakak rasakan dulu pada waktu menjadi seorang peserta didik? Ya, pernah. Ya. Ketika menjadi peserta didik, lebih kan ada yang lebih suka ceramah, ada yang lebih suka membaca gitu kan. Apa yang suka mendengarkan begitu. Nah, kemudian ini ciri-cirinya apa? Dia itu mudah terganggu oleh keributan. Kalau ada keributan dia jadi nggak fokus gitu. Dia senang mendengarkan, membaca dengan suara yang keras. Dia lebih suka seperti itu. Itu contoh-contohnya. Kemudian pembicara atau seorang orator yang fasih, dia itu komunikatif orangnya. Kemudian dia memiliki kesulitan untuk menulis. Tapi dia lebih hebat dalam bercerita, dalam berkomunikasi. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah gaya belajar yang ketiga, kinestetik. Dia lebih menyerap, lebih memaksimalkan dalam belajarnya itu justru melalui sentuhan, melalui gerakan gitu. Kalau kita bisa bilang anak yang biasanya suka muter itu loh, muter keliling kelas gitu kan, suka mengganggu temannya gitu. Sebenarnya itu dia itu nggak bisa jadi dia nggak mengganggu, tapi dia itu bisa melampiaskan rasa bosannya ketika mendengar ceramah dari guru gitu. Dia melakukan sentuhan-sentuhan. Ketika kakak kemarin melakukan PPL, perhatikan nggak mungkin ada anak-anak yang ketika guru itu sedang menyampaikan pembelajaran, dia sibuk megang pulpennya untuk main-main gitu. Atau mungkin dia megang apa tuh biasanya di skripnya atau mungkin stipnya atau tip X gitu untuk main-main. Sebenarnya dia itu bisa jadi dia itu sebenarnya mendengarkan kok. Nah, cuman dia itu cenderung akan maksimal jika dia itu kita berikan suatu pembelajaran yang menggunakan sesuai dengan gaya belajarnya, kinestetiknya gitu. Bisa menggunakan apa kartu-kartu atau membuat dia itu jalan melakukan sesuatu, kemudian dia bisa megang ini itu begitu. Nah, itu gaya belajar kinestetik. Maaf sebentar. Ya kakak. Baik. Kemudian untuk keterkaitan materi dengan peran GP ya, kakak ini sebenarnya dipersiapkan menjadi guru penggerak ini kakak ya, karena kita yang angkatan lama itu memang sudah bersama-sama diharapkan nanti bisa menggerakkan pendidikan yang ada di Indonesia. Kakak-kakak ini dipersiapkan menjadi seorang guru penggerak yang langsung capcus gitu ketika nanti sudah mendapatkan sertifikat PPG-nya gitu ya kakak ya. Baik, nah ini setelah pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas itu sangat berkaitan dengan peran guru penggerak.
Peran guru penggerak. Kakak-kakak nanti sudah jadi guru penggerak ya. Oke. Kemudian, oke. Kemudian adalah karena guru penggerak itu sudah sebagai pemimpin pembelajaran yang harus mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya begini, guru itu bagaimana bisa mengelola suatu pembelajaran, mengelola kelasnya. Mbak, minta tolong, Mbak. Halo? Halo, bisa ditangkap suara saya, Kak? Iya. Ya. Bagaimana seorang guru itu mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya, beliau itu keberadaannya di situ bukan memimpin dalam arti murid ikut kita, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu berjalan sesuai dengan konsep yang benar, gitu. Sesuai dengan ranahnya. Jadi untuk anak-anak yang menyimpang dari kegiatan itu bisa kita kondisikan dengan kalimat-kalimat yang manusiawi. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang asing. Gitu ya, Kakak. Kemudian kita mengarahkan ekosistem yang berpusat pada peserta didik, pada murid. Artinya bagaimana kita bisa memaksimalkan mereka, mengeksplor diri mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sendiri. Jadi dengan konten yang kita siapkan. Gitu. Nah, selain itu kita juga mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid yang belajar. Artinya, bukan cuma muridnya aja yang belajar, tetapi gurunya juga harus belajar. Nah, ini disebut dengan komunitas belajar. Artinya nggak cuma murid, guru juga sama belajar. Oke, Kakak. Berikutnya adalah, ini Kakak, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Maksudnya apa? Sebelum melakukan perencanaan perubahan, yang dulu biasanya kita kan semuanya berpusat pada guru. Semua siswa mengikuti apa mau kita. Kita pengennya begini, semuanya harus ikut. Kalau nggak sesuai, bahkan bisa jadi kena hukuman. Selama ini kan begitu. Nah, kita dapat menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ini biasanya di sekolahan ya. Kemudian pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, di sini terdapat dua pendekatan pengelolaan sumber daya di sekolah sebagai ekosistem, yaitu pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Diharapkan maksudnya, ini kenapa saya maksudkan sih? Sebenarnya nyambung nggak sih, Kak? Nyambung. Karena dari sinilah nanti Kakak akan melakukan suatu pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan jangan hanya kita bicara masalah kekurangan kita, tapi kelebihan kita apa gitu. Kelebihan kita di instansi kita apa? Mungkin ada guru yang nggak pinter IT, tetapi ada guru yang pinter IT. Kita bisa kolaborasi, kita bisa minta tolong mereka untuk membantu kita mengembangkan apa yang sudah ada di dalam ilmu yang kita dapatkan. Dan mungkin untuk yang masih muda, memang luar biasa di bidang giatnya, itu cenderung mereka akan welcome gitu terhadap perubahan yang ada. Mereka akan cenderung berusaha untuk memberikan kontribusi positifnya kepada guru-guru senior gitu. Nah, terus adik di sini sebagai apa? Adik sebagai guru penggerak. Saya katanya sebagai guru penggerak. Kenapa? Karena pendidikan PPG ini sesungguhnya semua materinya itu justru dia merupakan guru penggerak, disiapkan menjadi guru penggerak gitu. Adik-adik nanti ini bisa mungkin secara keilmuan lebih canggih dari senior yang ada, tetapi perlu diakui bahwa senior itu lebih banyak pengalaman dibanding kita, gitu ya. Senior saya lebih pengalaman dari saya juga. Artinya saya juga melakukan mereka untuk berdiskusi, gitu. Nah, kelemahan kita apa? Kurang IT, kurang pintar IT. Kita bisa minta tolong kepada yang pintar IT. Kita kelebihan kita apa? Kita sudah punya ilmunya. Nah, ilmu yang kita gunakan itu kita sharing dengan mereka. Jadi berbagi, kita saling sharing.
Sehingga komunitas kita bisa menjadi, kita mampu untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Contoh aja ya. Itu asetnya apa? Teman-teman kita yang pinter-pinter itu, Kak. Teman-teman yang pinter di bidang pengalamannya, keilmuannya. Bisa nanti kakak-kakak itu minta masukan dari para senior ketika nanti kakak sudah diterjunkan di satu instansi, kakak bisa sharing dengan beliau-beliau yang ilmunya sudah pengalamannya sudah luar biasa. Dan kakak-kakak yang pinter di bidang IT dan mungkin dapat ilmu baru, kakak bisa berkolaborasi dengan mereka. Gitu, Kak. Ya. Nih, artinya jangan takut, aduh aku kurang ini, terus stay di kekurangan kita. Tidak. Kita punya kelebihan di mana sih? Nah, kelebihan itu dimaksimalkan. Nah, kita harus memperhatikan ini, Kak. Ini diperhatikan juga. Ide, materi, pendapat yang berbeda dengan praktek selama ini. Ini kakak mungkin belum, bisa jadi ada beberapa yang belum diterjunkan di satuan pendidikan. Ini sebagai pengalaman bersama. Ada banyak hal positif yang berbeda dengan praktik yang ini khususnya saya lakukan di selama ini. Di antaranya seperti ini. Setiap orang di kelas akan lebih dihargai dan akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Coba kakak perhatikan. Ketika kakak dalam suatu pembelajaran di kelas gitu, ketika kakak melakukan suatu hal yang positif, menghargai peserta didik, pasti mereka akan berumpan positif dengan kita. Betul, Kak? Anak-anak akan merasa respect dengan kita. Berbeda justru ketika kita mengatakan, maaf dengan kalimat yang mungkin agak kasar gitu, tujuannya adalah mendisiplinkan, tapi sebetulnya dia itu melakukan itu nggak cuma kesadaran, nggak ketulusan, tapi dia melakukan karena takut nanti lebih marah lagi. Tapi sungguhnya kalimat yang kita lontarkan bisa aja itu menyakiti hati mereka. Gak usah jauh-jauh, Kak. Ketika kita eh, kita lagi kuliah gitu, kemudian kita lagi ngapain, ada dosen yang negur di kita dengan kata yang maaf, ya agak gimana gitu, pasti kan kita diem tapi dalam hati gerindel, ya nggak sih? Sama, kita sebagai guru juga sama gitu. Ketika walaupun guru kita dengan dosen kita juga sama juga dengan kakak-kakak sebagai seorang guru, kita menyampaikan kalimat-kalimat yang maaf kurang asik lah untuk anak-anak, itu juga pasti mereka masa nggak senang. Mereka akan lebih menghargai kita ketika kita itu menghargai mereka. Mereka akan menyambut kita ketika kita merasa mereka disambut oleh kita dan gitu. Nah, ini setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai ketika semua hal-hal positif kita lakukan di kelas. Karena kita sebagai guru, kita harus memberikan contoh yang baik. Ketika kita ngomongkan, tentunya kita itu mengajari mereka untuk bersikap pasrah. Ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya kita mengajari mereka, mencontohi mereka untuk berbicara dengan baik, dengan menghargai sama teman maupun dengan guru. Ini guru dan murid berkolaborasi. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan dulu. Kemudian apalagi? Kak. Maaf, Kak. Nah, konsep yang penting juga dipelajari untuk kedepannya kakak sebagai calon guru adalah konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kebahagiaan murid. Ini Kak, kebahagiaan murid Kak, yaitu berpusat pada murid. Jadi pembelajaran itu direncanakan dengan cermat, strategis, berdasarkan pada upaya memahami murid secara kemudian berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak merubah konsep tujuan dari kurikulum, tetapi lebih kreativitas sebagai guru dalam menyelaraskan pembelajaran serta perangkat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasinya, strategi diferensiasi kontennya, mungkin prosesnya, dan produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Artinya bisa berbeda Kak antara dengan satu siswa dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang tingkat kecerdasan kognitifnya juga bisa saja berbeda Kak. Nah di sini harus diperhatikan. Kemudian strategi belajarnya berdiferensiasi kayak tadi, kontennya bisa dibedakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian penilaiannya ini ya berjenjang, biar asesmen penilaian yang menyesuaikan kemampuan peserta didiknya itu Kak. Nah, ini Kak. Kak, tadi kita saling sharing dulu itu ya Kak. Nah,
Ini nanti akan saya tanyakan ini kakak ini. Saya tanyakan di sini. Tapi sebelum awal coba pasti kakak punya komitmen kan ketika menjadi seorang guru nantinya mau bagaimana gitu. Ya. Baik kakakku, ini kita skip dulu. Yuk kita bicara tentang bagaimana kita membuat satu perangkat pembelajaran sesuai dengan diferensiasi yang akan kita lakukan. Kita coba dulu dengan gaya belajar tadi ya kakak. Oke, saya coba aja dulu. Saya share kemarin ini ada contoh dari benar kak. Nah, ini kak kemarin saya buat untuk guide saya. Oke. Bisa tertangkap ya kak? Halo kakak. Ya, kedengar Kak. Oke. Bisa ditangkap dengan baik untuk RPP saya? Ya, bisa Bu. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Sebenarnya untuk RPP itu nggak ada yang wajib begini, modelnya begini, bla 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 nggak sih, nggak gitu. Tapi substansinya intinya seperti itu. Oke. Nah, untuk satuan pendidikannya harus ada, tetap. Nah, untuk menunjukkan di mana ini dilaksanakan, begitu ya. Kemudian ini untuk temanya subtema. Oke. Kita ini dilewati aja ya kak ya. Kakak pasti lebih cenderung ke apa disiapin gitu ya kak? Atau gimana? Kita di sini sharing nggak kak? Halo? Ya, halo. Iya, Kak. Ya, langkah awal kita yaitu tadi ya untuk bisa mana yang kinestetik, mana yang auditori, mana yang apa kak tadi kak? Ada 3 loh kak. Ingat dulu, ayo. Visual. Visual, kinestetik dan auditori. Oke. Nah kakak, setelah kita sampaikan tadi berdasarkan bersama, menurut kakak, kira-kira untuk anak-anak yang memiliki gaya belajarnya visual, kira-kira diberi apa kak? Kira-kira kak? Ya, Sebentar, Mas. ya. Diperlihatkan gambar atau video, Bu. Oke, bisa. Kemudian visualnya ya. Oke, visualnya oke. Kemudian yang kinestetik kakakku. Kinestetik kira-kira apa ya? Membuat proyek, Ibu. Oke, kinestetik membuat proyek itu kalau membuat proyek artinya berarti kita diferensiasi untuk proyek ya. Nah, diferensiasi kita bagian dulu, diferensiasi untuk konten, kemudian prosesnya, kemudian produknya. Oke, baik. Kalau kita bicara konten dulu, kakak. Konten YouTube. Oke, untuk kinestetik apa kak contohnya? Bermain. Belajar sambil bermain, Kak. Oke, belajar sambil bermain ya. Oke, artinya yang kita siapkan kira-kira apa kak? Ya kita sharing aja, kita sharing. Kira-kira aja. Yang buat mereka itu cenderung akan jalan-jalan gitu kan, melakukan suatu gerakan-gerakan gitu kan. Modelnya dibuat untuk lebih membuat peserta didik berjalan-jalan di kelas. Iya, iya betul. Artinya sebenarnya pembelajaran di dalam kelas itu ketika dia jalan-jalan boleh kok. Boleh. Ya, bukan berarti anak harus semuanya duduk siap gerak kan biasanya gitu. Terus semuanya disuruh duduk, diam. Saya dengarkan bu guru ngomong atau dengarkan, "Cuk, lihat tayangan ini," gitu kan kadang begitu. Artinya di situ berarti kita sudah tidak bicara tentang diferensiasi lagi, tapi seperti yang dulu. Ini kakak, yuk kita langsung kita contohnya aja ya kak. Nah, ini tujuan belajar kita. Baca deh. Nah, ini kegiatan langsung kegiatan pembelajarannya. Juga dengan seperti biasa salam. Kemudian di sini ini religius.
Kemudian menanyakan kabar peserta didik. Ketika kita menanyakan kabar peserta didik, mengecek kehadirannya, sesungguhnya kita itu sudah mulai menganalisis, ya, menganalisis Kak. Dianalisis dulu keadaannya bagaimana. Berarti ini non akademik ya Kak, non kognitif, non kognitifnya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Jangan lupa ketika kita bertanya itu lihatlah mereka. Perlu dipahami bersama, untuk saya pribadi juga untuk mengingatkan kita bersama bahwa untuk anak SD ini PGSD kan? Atau ada yang enggak? Saya belum tadi, maaf belum tanya tadi. PGSD standar Bu. Oh, PGSD semua. Baik. Karena ini PGSD semua. Untuk anak SD, eye contact itu penting banget. Nah, perlu dicatat ini. Eye contact untuk guru di SD sangat penting. Karena anak itu, karena ini kan proses mereka itu 60% kan mereka, 80% mereka belajar tentang budi pekerti di tingkat SD. Nah, hati-hati banget. Artinya ketika kita itu melakukan hal-hal, eye contact kita kadang, maaf, bisa jadi hanya sekedar memicingkan aja itu bisa diartikan mereka berbeda. Eye contact penting banget. Ketika menanyakan kabar mereka, gunakan dengan ekspresi happy. Artinya kita perhatian pada mereka. Ini ya. Dalam menanyakan kabar. Ini diagnosis non-kognitif. Ini penting banget. Nah, menanyakan kabar, bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Gitu. Sehat? Enggak. Karena biasanya ini yang kemarin saya apa ya? Kebetulan kemarin saya merupakan salah satu guru pamong yang ada di SD saya, kan ada PPL ya. Ini sharing aja sekalian. Ketika dia menanyakan bagaimana kabar anak-anak, sehat, itu ekspresinya gitu, datar gitu. Sehat, bagaimana, kayaknya dia ngomong tetapi ininya pikirannya itu bagaimana step-step berikutnya mungkin begitu, sehingga dia lupa bahwa yang dihadapi ini anak. Bagaimana kabarnya? Sehat, ekspresif, itu penting banget. Sebanyak apapun nanti materi yang diberikan, kalau kakak itu nggak bisa menyentuh keminatan mereka, pemahaman mereka, dan merasa keberadaannya diakui untuk mendapatkan sesuatu yang baru, maka mereka akan mengabaikan itu. Artinya menanyakan kabar penting banget. Nah, ya. Oke, kemudian ini beberapa kalimat aja. Tanyakan kabar mereka, ada yang sakit nggak? Kalau ingat Kak, kalau ada yang sakit diajari bersama-sama. Yuk kita doa bersama. Itu penting banget Kak. Ya, doakan semoga mereka cepat sembuh. Itu bentuk dari karakter peduli. Nah, karena nggak terpikirkan ya Kak. Nah ini. Nah, kemudian mendoakan. Ini kan kesadaran diri mengenali emosi dan segala perasaan langsung kita. Dia care nggak ya temannya. Gitu. Terus kemudian gunakan keyakinan kuat pada anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini religius ya kakak, sama emosional gimana? Bisa ditanyakan nggak sih dengan kalimat-kalimat yang itu? Bisa. Dengan doa, ketika dia berdoa nanti seperti apa? Dia serius nggak sih? Nah itu juga harus perhatikan kakak, karena profil pelajar Pancasila jenang ya kak, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan hal yang sangat mendasar. Nah, itu bisa dilihat dari apa, Kak? Ketika dia berdoa, kehusuannya seperti apa. Itu penting banget. Kemudian menanyakan kesiapan belajar, menyemangati mereka, sudah siap belajar, sudah siap, kan gitu. Nah, biasanya kan ya, gimana semangat pagi, gitu kan? Karena ada ditambah yel, pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, itu bisa. Nah, itu bisa merupakan salah satu aspek yang bisa diberikan untuk membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka menjadi semangat dan siap dan belajar. Sharing aja Kak. Kemudian menanyakan kesiapan belajarnya udah ya. Ini nyanyikan lagu nasional. Ini dari Sabang sampai Merauke. Kenapa sih Kak? Kok kebetulan kemarin saya mengambil lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita usahakan untuk connect gitu Kak. Ya, yang saya sampaikan di sini adalah materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan macam kan
Misalkan banyak banget. Ini saya untuk nasionalnya, lagu-lagu nasional kita masukkan. Kemudian kita ambil lagu yang bisa connect dengan materi yang akan disampaikan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, bla 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 itu kan. Nah di situ juga kita berikan sentuhan kalimatnya. Indonesia itu luas loh, dari Sabang sampai Merauke, bla 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 bla. Itu artinya penduduk yang banyak sekali dengan latar belakang berbeda pastinya juga mempunyai usaha yang berbeda. Betul tidak ya? Artinya itu sangat penting yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk kita mau belajar apa sih sebenarnya? Bisa apa? Kerangka berpikirnya kita arahkan kerangka berpikir mereka. Gitu. Kemudian kita mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan yang topik yang akan disampaikan mereka. Ini sudah seperti biasa lah, aku yakin kalau udah personal ini. Kemudian tentang kemarin sebenarnya itu persepsi ya Kak. Supaya apa? Antara pembelajaran sebelumnya dengan yang akan kita laksanakan nanti nyambung gitu ya. Jadi nggak terputus gitu. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran hari ini tentang apa? Kemudian ini kan tadi yang saya tulis di sini tentang usaha yang ada di sekitar kita. Tapi anak, kali ini akan kita bahas adalah tentang usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu. Ini artinya intonasi penting, sangat penting. Ekspresi, intonasi, gestur itu sangat penting banget sehingga anak itu akan tertarik dengan kita untuk mendengarkan apa sih, terus manfaatnya apa. Jangan lupa Kakak, ketika kita menyampaikan tujuan pembelajarannya, masukkan juga ketika kita setelah belajar ini, anak-anak itu bisa begini. Gitu. Itu penting banget sampai sana. Kemudian, nah ini kita sudah masuk di dalam diferensiasi. Nah, peserta didik dengan dipandu oleh guru membentuk kelompok diskusi dengan gaya belajar masing-masing. Diferensiasi profil belajar. Profil belajar itu sama dengan gaya belajar mereka. Kemudian mengajak peserta didik untuk mindfulness. Ini mindfulness itu satu kegiatan gini. Ini saya apa? Tak selentrek bahasa Jawa ini bahasa Indonesia ini apa? Di selentrek kita apa ya? Dijabarkan, Bu. Dijabarkan, iya. Baik, dijabarkan betul. Nah, ya, ini mengajak mindfulness-nya, mengajak peserta diberikan materi belajar berdasarkan gaya belajar. Ini saya berikan contoh ya Kakak. Mindfulness itu gini, membuat mereka itu berkonsentrasi. Ini contohnya gerakan-gerakannya, contohnya saya berikan contohnya sekali nggak sih? Halo? Baik. Coba gini. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, coba semuanya duduk dengan rapi. Dengarkan suara Bu Guru. Hanya fokus pada Bu Guru. Pandangan ke depan, dua kaki menginjak ke lantai, tangan dijulurkan ke samping kanan dan kiri kalian, kemudian santaikan pikiran kalian. Luruskan pandangan dalam hitungan sampai 3, nanti akan pejamkan mata. Dimulai 1, 2, 3. Mereka memejamkan mata, anak kita. Nah, katakan nanti kalau itu menggunakan kalimat ada nada-nada yang benar-benar bisa membuat mereka merasa bisa seakan-akan masuk ke dunia baru gitu kan. Nah, setelah itu bayangkan saat ini anak-anak ada dalam suatu padang yang sangat luas, hijau sekali, padang rumput yang sangat hijau. Kemudian seperti itu, nah dan seterusnya. Itu sehingga mereka mendapatkan ketenangan, kemudian baru tarik. Bagaimana? Anak-anak sudah melihat sangat hijau sekali, di bawah banyak sekali pohon-pohon yang hijau, bla 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 bla. Buatlah kondisi mereka itu merasakan kenyamanan. Setelah itu baik. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan buka mata kalian. Dibuka 1, 2, 3, mata. Tepuk tangan bersama. Mereka ya menuju dalam belajar. Ini salah satu trik untuk mindfulness kita. Kita bisa mengatakan mereka ya Kakak ya. Mereka semangat mau kemana. Kemudian kita tenangkan mereka menuju ke apa yang akan kita masuki. Gitu. Oke. Berikutnya Kakak, ini belajar diferensiasi konten. Kita kinestetik. Ini bisa diberi poster, Kakak bisa
Alat peraga juga bisa bentuk gambar, kemudian gambar-gambar itu potongan-potongan gambar itu ditempel. Bisa, itu ilustratif contohnya. Kemudian auditori, ya auditori ini bisa tayangan di laptop bisa kakak. Dia melihat tapi sambil mendengarkan kakak. Bisa lihat sambil mendengarkan bisa kakak. Mendengarkan. Kan kalau video kan sambil mendengarkan kan dia akan mendengarkan itu. Walaupun dengan gambarnya juga artinya itu juga membantu mereka. Kemudian untuk yang visual aja gambar-gambar aja, visual ya tanpa ada suara, itu bisa menggunakan tulisan atau gambar dia membaca. Dia di tempat yang hening biasanya gitu. Artinya mereka itu diberikan materi pembelajaran sesuai dengan profil belajar mereka atau gaya belajar mereka. Gitu. Nah, jadi kemudian mereka diminta untuk Nah, seperti itu Kak. Ini beberapa contoh aja kegiatan seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya pas tadi diskusi membahas tentang masalah yang mungkin ada pada suatu salon. Nah, itu disuguhkan Kak, disuguhkan kemarin tentang materi saya itu salon. Oke, ada ditayangkan salon di situ ya. Ada yang gambar atau gitu. Kemudian anak-anak itu melihat oh, ternyata ini salon sepi. Nah, ini kan contohnya kemarin kebetulan aja tentang suatu usaha yang kita berikan adalah salon. Ada salon sepi gitu. Kemudian anak-anak itu mengidentifikasi kenapa ya kok sepi gitu. Ini kan kita berikan langsung seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan apa? Ketika mereka sudah selesai itu belajar itu, maka untuk prosesnya bisa saja nggak harus sama, bisa saja tidak berbeda Kak. Artinya bisa mereka kan mempresentasi dengan gayanya masing-masing boleh gitu. Kemudian untuk proyeknya bisa aja berbeda Kak. Artinya nanti kakak bisa mengambil hasil pembelajaran hari ini itu yang mungkin yang literasi dalam bentuk laporan bisa jadi Kak. Yang mungkin yang auditori mungkin bisa membuat apa ya vlog atau mungkin video ya kakak untuk laporannya atau mungkin dia presentasi menggunakan video bisa. Untuk yang visual mungkin dia bisa menggunakan gambar. Gitu. Terus seperti itu kakakku. Ini artinya kakak-kakak itu sudah punya gambaran terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Arti konten, prosesnya, dan diferensiasi produknya gitu Kak. Jadi ya Kak, artinya nggak harus semuanya sama. Bukan nggak harus dari awal sampai akhir harus diferensiasi semua, nggak harus Kakak. Dilihat dulu. Kalau memang sudah penguasaannya oke di situ, di kontennya oke, kemudian diferensiasinya dalam proses juga oke, bisa kok kita tagihannya itu menggunakan yang sama, gitu. Nah, tapi jangan dipaksakan kalau memang si anak itu nggak mampu di situ, kalau nggak bisa sama, ya harus dibedakan. Karena memang dia nggak, untuk anak yang ini aku nggak bisa membuat video, aku nggak suka bla bla bla. Ya jangan. Artinya jangan dipaksakan. Kakak harus tetap ingat tadi berdasarkan karakteristik tadi itu kakaklah yang kreatif untuk membuat tagihannya berbentuk apa gitu. Oke, kakak. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi kakak ya, gimana kak? Ada yang mau ditanyakan? Ini sharing kok kakak. Mungkin saya akan mendapatkan ilmu yang baru dari kakak yang kemarin sudah melaksanakan giat. Oke kak, gimana? Halo? Halo Bu. Ya, gimana kak? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita sharing apa gitu? Bu izin bertanya. Monggo. Ya, gimana? Bu izin bertanya terkait untuk penyusunan RPP mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu apakah dalam penyusunannya sama dengan RPP seperti biasa yang kita lakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran atau ada yang berbeda begitu? Oh, maaf, bisa diulang lagi? Baik, untuk pertanyaannya itu, apakah saat pembuatan RPP itu, ketika kita ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi, itu di dalam RPP
kita buatnya seperti RPP biasa atau diselipkan seperti diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, itu tetap dicantumkan atau seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Siapa namanya? Titah, Ibu. Oh, oke, Mbak Tita ya. Jadi Kak Tita. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Biasanya itu mewakili teman-temannya ini. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal Ya. tadi, sesungguhnya nggak ada kok artinya itu model RPP itu harus seperti ini, letterlock seperti ini. Enggak. Artinya adalah yang penting dalam satu RPP itu seperti satu pembelajaran, kelasnya, temanya, subtema apa, bagian tujuan pembelajarannya itu jelas di situ. Oke. Kemudian apakah harus terselipkan? Ada tulisan diferensiasi konten, diferensiasi proses begitu. Baik, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini dan berdasarkan yang saya laksanakan di sekolahan, juga berdasarkan pengalaman ketika kita diakreditasi, mohon maaf sebentar, maaf sedang ada giat. Itu yang asesor tanyakan, itu justru malah ketika dilihat RPP dilihat, contoh ya, mana nih religiusnya, mana nih yang menunjukkan ini nasionalisnya. Nah, kalau ditanya tentang diferensiasi konsep, mana nih diferensiasinya yang mana gitu. Kalau kita di sini bisa cantumkan, kenapa tidak? Tujuannya itu hanya untuk mempermudah kita ketika kita ditanya atau ketika untuk orang lain yang mungkin menggunakan RPP kita, itu menggunakan RPP kita mungkin pas waktu contoh ini ya, memudahkan mereka ketika kita nggak hadir dan RPP udah kita buat, mereka bisa langsung laksanakan itu dengan baik. Karena bisa, oh oke, ini diferensiasi konsep. Oke, di sini ya materinya aku berbeda. Jadi langkah-langkahnya beda. Paling tidak itu memberikan suatu pengingat pada kita. Oh ini loh diferensiasi konsep. Oh ini loh diferensiasi proses. Oh ini loh diferensiasi produk. Begitu. Untuk teman yang lain atau siapapun yang membaca, itu juga. Jadi nggak ada salahnya ketika kita harus menggunakan kalimat-kalimat itu kita cantumkan di dalam RPP kita. Gitu. Sudah menjawab? Sudah Ya, memuaskan? Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita bisa bertanya yang mungkin bisa jadi sebenarnya itu yang bisa nggak harus plek yang berkaitan langsung dengan diferensiasi, tapi itu bisa ngeling dengan diferensi juga bisa ditanyakan. Mungkin kita bisa saling berbagi. Gimana, Ya, Kak? Iya, mohon izin untuk bertanya, Bu. silakan siapa? Atas nama Desi. Oh, Kak. Oke, Kak Desi, silakan. Perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran biasa pada umumnya itu letak perbedaannya itu di mana? Agar nanti ketika kita praktek mengajar, kita mampu mengetahui perbedaan step by step yang harus kita lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Baik. Sebentar ya. Dan mohon maaf sebentar, izin. Ada ini dari dinas sebentar. Sekedar maaf. Baik. Baik, halo. Halo. Oke. Ya, Bu, halo. Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi tentang satu ya, yang paradigma baru, perbedaannya antara diferensiasi, kemudian paradigma baru dengan yang lama gitu ya. Halo. Ya, Bu, leras.
Oke, baik. Untuk begini, pembelajaran diferensiasi itu arah sesungguhnya itu kan merupakan suatu pembelajaran yang bagaimana kita itu bisa mengakomodir kebutuhan dari peserta didik. Artinya kita sebagai guru harus benar-benar bisa memastikan bahwa peserta didik itu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya murid-murid itu sendiri, gitu. Artinya begini, pembelajaran diferensiasi itu merupakan bisa dibilang penjelmaan atau implementasi dari pembelajaran paradigma baru, begitu. Artinya di situ yang kita laksanakan dalam pembelajaran diferensi itu baik itu diferensi konten, proses maupun produknya itu merupakan suatu pembelajaran yang itu adalah itu tadi penjabaran atau implementasi dari pembelajaran dengan paradigma baru gitu. Kemudian beda nggak dengan yang lama? Beda. Karena yang lama itu cenderung bagaimana seorang guru itu memberikan suatu pembelajaran sesuai dengan yang kurikulum yang ada, nggak peduli apakah peserta didiknya itu sesuai happy apa tidak dengan pembelajaran itu, dia merasa tertekan atau tidak, apakah peserta didiknya itu terakomodir kebutuhannya apa tidak, seperti itu. Pembelajaran yang dulu itu seperti itu. Ya, jadi kalau mohon maaf, ini menurut pemahaman saya begitu. Kalau memang pembelajaran diferensiasi itu merupakan implementasi dari pembelajaran dengan paradigma baru gitu. Sementara yang lama itu semuanya berorientasi kepada guru. Kalau sekarang yang paradigma baru itu berorientasi pada murid yang mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu. Terima kasih. Gitu ya. Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan atau mungkin bisa dipahami, sudah puas jawaban dari saya? Halo, Ampun, Bu. ya? Ya, Baik. saya kira cukup Bu Erna. Oke, terima kasih. Waktu ini. Oh, oke, baik Bapak. Baik ya. Terima kasih Bapak, Bapak Rasiman dan juga mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang yang berkenan untuk kita sharing bareng terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan semoga kegiatan hari ini bisa berikan manfaat untuk kita semuanya. Dan saya berdoa semoga lulusan dari PPG Universitas PGRI Semarang benar-benar menjadi seorang guru yang dapat menggerakkan pendidikan di Indonesia sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam sikap maupun tutur kata saya dan mungkin ada yang nggak berkenan di hati. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, terima Iya, kasih Bapak. atas materi yang telah disampaikan. Semoga saja dengan tambahan materi ini menambah bekal para mahasiswa kami, karena terus terang ini mahasiswa PPG Bu ini semester 2, satu sudah melakukan PPL di SD. Mungkin tambah pengalaman dan ini ada informasi dari Bu Erna. Sekali lagi semoga nanti kalau lulus bisa menjadi guru profesional. Amin, 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 amin. Dan doanya semoga setelah itu diterima sebagai apa? Bukan ASN sekarang toh. P3K ya. P3K. Ini informasi Bapak, katusipun kemarin ketika saya berjumpa dengan Pak Dinas Jepara khususnya, kemarin beliau ngendikan, saya tanya terkait tentang apakah masih ada CPNS, katanya masih ada Bapak. Masih toh. Ini informasi yang semoga bisa terrealisasi. Ada yang dari Jepara nih Bu. Ini mahasiswa ini ada banyak yang dari Jepara juga. Wah, mantap ini. Ini kabar gembira, semoga benar-benar bisa bisa terakomodir dengan baik. Mahasiswa dari Ugris itu banyak Pati, Kudu, Jepara itu Purwodadi banyak. Pantura Bu yang paling banyak. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Mantap.
Ini Gimana, untuk Pak? EPG yang Prajab gelombang 1 ini yang PGSD ada 7. AB-nya 7 rombel, Bu. 7 rombel. Ini 7 rombel, tadi Bapak. 7 rombel untuk yang gelombang 1. Itu berapa banyak, Bapak, pesertanya? Terima kasih sekali lagi Bu Ena. Ini Iya. banyak Bu yang ikut ini. Tapi ini mungkin ada beberapa rata-ratanya yang diundang guru penggeraknya tidak hanya Bu Ena, tapi ada juga yang dari Semarang, ada yang dari Kudus, itu kelihatannya begitu. Nggih. Sekali Baik, lagi Bapak. terima kasih Bu Ena. Iya. Semoga Bu Ena sukses. Amin, amin, Dan segera amin. diangkat menjadi kepala sekolah. Amin, amin, Pak. Terima kasih Amin, atas amin, doanya, ya Allah, amin. Bapak. Untuk meeting kali ini saya kira cukup, Ibu. Nggih, Bapak. Ya, kalau mahasiswa kami ada yang kurang benar, mohon maaf. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama ya, Bapak. Mohon untuk izin live dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.